Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita terkaget-kaget lagi karena ada nih kejadian lagi wedding organizer yang menipu calon pasangan pengantin. Bahkan ini saking konyolnya, sampai di hari H, pasangan pengantin tersebut mengadakan resepsi. Mereka ini kaget kok tiba-tiba salah satu vendor, tepatnya adalah vendor makanan yang sangat krusial banget dalam sebuah acara pernikahan, itu nggak ada. Malunya kayak apa coba teman-teman? Ini adalah yang terjadi ke wedding organizer by Ayu Puspita yang melakukan penipuan terhadap 230 pasangan dari Jakarta, Bogor, hingga Bekasi. Nah, yang kejadian kemarin, yang video viral itu kan awalnya karena ada seorang konten kreator mungkin ya, aku lihat namanya ada beberapa, ada TikToknya Fadila Raini, ada juga akunnya Cindy Angelina yang menceritakan tentang pernikahan temannya yang ngebuat dia sangat miris. Sudah persiapan sebegitu lama, tapi pada saat hari H, keluarganya tuh malu banget karena nggak ada makanan sampai jam 9 malam. Bahkan dari pihak keluarga mempelai pengantin pria dan juga wanita, karena untuk menghargai tamu yang sudah datang, mereka tuh pesan makanan pakai Gojek loh. Makanan dari restoran Padang dan sebagainya. Coba kita lihat dulu, kita akan pelajari modusnya seperti apa, kronologinya seperti apa, penjelasan dari si wedding organizer-nya Ayu Puspita seperti apa. Apakah ini masuk akal atau enggak? Ini adalah salah satu video yang viral, teman-teman, yang menurut aku bisa menjadi pelajaran kita semua dari Fadil Lara ini dari TikToknya. Ini coba aku gambarkan, lihat di sini. Nah, waduh, parah banget ini. Ini makanannya kosong. Ini padahal udah seneng-seneng banget ya, udah happy, akadnya sudah lancar. Semuanya nampak baik-baik, sudah sesuai dengan rencana, dekornya juga lumayan indah, haru. Tapi masalahnya muncul nih ya, setelah selesai akad semuanya di pestanya. Nah, ini keluarga udah mulai panik, mulai nangis. Mana nih makanannya gitu loh. Ini sebuah momentum hidup seumur hidup sekali. Orang tuanya juga pasti sedih, bukan cuma mempelai pengantin pria ataupun juga perempuannya. Nah, ini by Ayu Puspita Wedding. Ini tempatnya bagus-bagus loh padahal, tempat makanannya. Tapi kan kosong, cuma ada isi air putih tuh di ujung-ujung. Ya Allah, ini malunya luar biasa. Cuma ada jus jambu, tempat makanannya semuanya kosong. Ini pihak pengantin udah nggak bisa kuat lagi menahan air mata. Ya wajar lah, ini bukan cuma kerugian secara materi, tapi juga kerugian secara momentum kehidupan gitu loh. Pernikahan yang seharusnya happy-happy, keluarga besar, kumpul, tapi malah seperti ini. Nah, terus juga ada beberapa bukti-bukti video ternyata yang diposting oleh Fadila Raini ini kan terjadi pada hari Sabtu 6 Desember 2025, pernikahan sahabatnya atas nama Disti di Jakarta Barat. Nah, ternyata ada juga 8 acara serupa yang mengalami hal senada dengan sahabatnya Disti ini. Jadi ada 8 pernikahan, ada 9 pernikahan berarti di hari Sabtu itu yang dikecewakan oleh Ayu Puspita wedding organizer-nya. Apakah semuanya sama, tidak ada makanannya, atau tidak ada yang lainnya? Sepertinya polanya adalah sama terkait dengan makanan. Harga paketnya aku cek di sini memang cukup terjangkau ya. Jadi wedding organizer ini itu adalah yang mengkoordinasikan berbagai macam vendor dari catering, kemudian juga dari musiknya sampai MC-nya, itu dia yang ngatur, artinya dia kayak jadi makelar kan ya. Aku bayar kamu nih, mengkoordinasikan semuanya dari wedding organizer-nya. Nah, alasannya adalah para vendor yang katanya kenapa tidak hadir saat itu karena belum ada DP sama sekali atau bahkan dibayar oleh si pemilik wedding organizer tersebut, makanya mereka tidak mau hadir. Jadi ini kayaknya sudah menjadi modus yang lama ya teman-teman. Harga paketnya mulai puluhan sampai seratusan juta rupiah dengan sebegitu lengkapnya dan kualitas juga terlihat baik, sebenarnya oke-oke aja. Kalau aku lihat di sosial medianya wedding ini tuh baru terakhir upload itu sudah 3 tahun lalu, tahun 2022. Nah ini penipuannya kenapa baru muncul sekarang? Ya mungkin yang lama-lama sudah tercover atau bahkan mungkin ada bukan kong kali kong ya, daripada dilaporin polisi tapi uangnya nggak kembali, makanya mereka milih damai, seperti itu kayaknya. Nah sekarang ada keterangan nih, kita coba bahas dari Ayu Puspitanya, kita coba lihat
video penjelasannya seperti apa. Tapi sebelum kita lihat, ini ada beberapa poin-poinnya teman-teman. Ngakunya begini bahwa dia tuh bilang, katanya waktu ada berapa nih, ratusan banyak nih yang datang ke rumahnya di hari Minggu 7 Desember 2025. Rumahnya itu di Jakarta Timur. Jadi ada Polsek setempat, Polres Metro Jakarta Timur yang mengamankan si Ayu ini agar tidak dilakukan amuk massa. Tapi ada ratusan warga itu yang sudah datang ke rumahnya di Jakarta Timur, kemudian nanya-nanya gitu kan ya. Ada salah satu korban juga namanya Rizky Tamay, yang dia juga sudah melunasi di 25 November 2025, nanyain dengan sangat ketus sekali, pokoknya kita udah nggak percaya lagi sama kamu gitu loh. Apalagi yang di bulan Desember ini pun masih ada banyak nih klien-kliennya, karena total yang ditipunya itu adalah 230 pasangan ya dari berbagai wilayah Jakarta sekitarnya. Dikatakan di sini bahwa dia ngaku itu menggunakan metode gali lubang tutup lubang. Wah, ini skema Ponzi banget. Maksudnya gimana? Jadi kayak ada event ini di bulan Desember. Ini nanti dia ada marketingnya dengan berbagai pameran gitu ya di mall-mall biasanya. Nyari nih kliennya, nanti uang untuk klien berikutnya mungkin pernikahan di bulan Januari, itu uangnya bakal dipakai buat pernikahan di bulan Desember. Begitupun nanti di bulan Januari itu harus nyari lagi modalnya di bulan Februari, uang Februari dipakai buat kliennya di bulan Januari. Itu adalah salah satu tipikal skema Ponzi kan ya, gali lubang tutup lubang antara klien lama dengan klien baru. Dia ngaku bahwa uangnya itu dipakai buat kebutuhan pribadi, uangnya itu sebagian besar katanya untuk beli rumah yang ditinggali dan didatangi di kawasan Jakarta Timur ini. Dia juga ngaku katanya dia baru aja beli rumah dengan sistem KPR, dengan DP-nya itu katanya cukup gede, dan rumah itu kalau dijual lagi bisa sekitar 500 juta. Tapi dari yang datang bilang gini, ya elah 500 juta ini aja dihitung-hitung secara kasar, total dari 230 pasangan yang mendaftar, yang sudah membayar secara lunas, itu nilainya sekitar 15-16 miliar. Bahkan suaminya dari Ayu Puspita pun ada di sana nanya-nanya, ini gimana Pak, kok istrinya dibegitukan, diem-diem aja. Suami cuma bilang begini, ini tuh bisnisnya dia dengan Mas Dimas, dengan keluarganya, saya sama sekali tidak ikut-ikutan dalam bisnis ini. Gila banget nih. Kita coba lihat nih keterangan dari si terduga penipunya, walaupun dia sudah mengakui sebenarnya. Cuma kita sebutnya terduga ya. Sebelumnya memang untuk untuk pembayaran berikutnya itu memang kan saya juga dari penjualan lagi dan juga seperti ada pameran masuk Mas. Nah memang kalau saat ini makanya memang saya agak kesulitan karena memang brandnya seperti ini gitu. Nah sebenarnya saya juga pengen ya itu setiap minggunya lancar aja seperti minggu sebelumnya Mas. Ponzi lah ya, gali lubang. Kemarin benar-benar yang waktu bermasalah itu masalah catering itu memang baru sekali Mas, masalah catering. Sebelumnya kita tidak pernah untuk kekurangan catering, malah lebih. Iya. Oke. Berapa duit Bu? Rumah itu emang bisa cover semuanya Bu. Tapi total terakhir kita coba kumpulin itu udah 10 miliar Bu. Berapa duit sama? Belum rata. Belum rata, itu belum semuanya Bu. Berapa duit? Kan belum ada yang belum. Lagian juga Padahal wajahnya lugu loh. Kalau Ibu mau cari jalan tengah, musyawarah mufakat, coba Ibu buka juga posisi Ibu gimana. Ya seperti itu. Berarti berapa rupiah? Kan kita juga butuh nominal Bu. Ya rumah itu memang tidak sampai, dia nominalnya sekitar 500 juta. Ya. Gila. 15-16 miliar total yang dirugikan, rumah yang katanya digadang-gadang buat ngebayar utangnya cuma 500 juta, jauh banget. Ini kayaknya aku turut prihatin ya dengan para korban ya, karena kayak serba salah gitu loh. Kalau si pelaku ini dilaporkan ke polisi dan di penjara gitu, kayak kasus-kasus yang sebelumnya, ini kan urusan pidana, urusan perdatanya itu beda lagi, karena kalau pasal yang aku lihat di sini kan pasalnya itu kayak antara penggelapan atau penipuan. Kalau pasal 378 coba. 378 itu menyatakan bahwa siapapun yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan cara seperti nama palsu, tipu muslihat, atau kebohongan untuk membuat orang lain menyerahkan barang atau memberikan hutang dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Tuh kan? Tapi nggak ada ketentuan harus mengembalikan uangnya di sini, karena itu adalah perdata nih. Nah, berikutnya nih, kalau yang kayak pasal 372 mengenai penggelapan,
Barang siapa dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun juga. Dan pidana denda paling banyak Rp900. Waduh, memang hukum kita ini harus direvisi kayaknya. Karena ada beberapa statement dari video-video yang viral dari para korban yang ditipu. Mereka tuh nggak mau ngebawa ke kantor polisi, bilang gini, "Bu, saya nggak akan ngelaporin ibu kok, nggak usah dipenjara, yang penting kita mau dibalikin uangnya itu 100% gitu loh." Cuman aku lihat strategi dari Ayu Puspita ini kok terlalu tenang ya. Ada komentar-komentar yang aku dengerin ya di teriakan-teriakannya gitu. "Wah, kemarin itu kamu bisa bebas tuh dari yang itu, kamu bayar berapa?" Kedugaannya ke oknum-oknum gitu loh. "Kamu bayar berapa?" begitu. Terus dicek juga nih sama salah satu korban tentang mutasi di rekeningnya lewat mobile bankingnya. Terakhir kali ada transaksi itu udah lama banget, dan uangnya yang masuk terakhir itu adalah sekitar sisanya hanya Rp400.000. Nah, aku sih curiganya kayaknya si Ayu Puspita ini menyembunyikan uang belasan miliar rupiah tersebut. Kemungkinan besar sebagian sudah habis dikonsumsi dan sebagian besar dialihkan ke aset-aset, misalnya kayak beli rumah atau beli emas yang seperti itu atas nama orang lain. Itu kan bisa dikelabui dan nggak akan ketahuan tuh miliknya siapa. Jadi memang betul dari pihak para korban harus melakukan pengecekan aset itu nggak cuma kepada Ayu Puspita, tapi juga ke anaknya, ke suaminya. Dan secara hukum, kalau mereka tidak ada perjanjian pranikah ya antara Ayu Puspita dengan suaminya, hutang istri adalah hutangnya suami. Begitupun juga sebaliknya, kecuali sudah ada perjanjian pranikah. Jadi memang aku sangat menyarankan harus ditempuhnya jangan jalur hukum dulu. Kalau ini jalur hukum, aduh sangat sulit nanti para korban mendapatkan uangnya kembali. Ratusan juta loh per orang minimal, atau bahkan 90 atau 80 juta. Itu kan uang yang banyak ya, harus mengumpulkan berapa tahun untuk momen pernikahan sekali seumur hidup. Dan sekali lagi untuk pihak kepolisian, aku rasa ya jangan buru-buru langsung agak sulit ya, karena udah viral seperti ini, kalau sudah ditahan, ya agak sulit. Karena kenapa ada polisi hadir? Karena takutnya terjadi kayak penganiayaan seperti itu. Dari tampangnya, kita nggak bisa menilai seseorang hanya luarnya aja. Kita pikirkan tampangnya kalem, kayaknya agamis, nggak mungkin lah melakukan hal seperti itu. Tapi ternyata, gila men, belasan miliar yang ditilep sama Ayu Puspita ini. Terima kasih sudah menonton, turut berduka buat seluruh korban. Mudah-mudahan uang kalian kembali, terus berjuang, dan semoga ya, jangan buru-buru ke kantor polisi, karena kalau sudah masuk penjara, kayak kasus-kasus yang lalu tuh agak sulit teman-teman. Langsung dilakukan penyitaan-penyitaan dari kerabat-kerabat yang aku sebutkan tadi. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.